Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab Abam episode 322. Pertanyaan pertama, Pak Pendeta boleh tanya sindir itu dosa atau tidak? Kata orang itu tidak dosa. Kalau kita menabur sindir, orang merendahkan dan mempermalukan orang, kita minta ampun sama Tuhan, berarti kita nggak akan tuai kejahatan kita seperti apakah seperti itu. Jadi kalau sudah menyindir, minta ampun, tidak ada tuaian ya. Ini pandangan orang bodoh bahwa ada tuaian, maksud saya ada taburan yang tidak dituai. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, pertanyaan ini, sindir itu dosa atau tidak? Nah, saya mau tanya, dosa itu apa menurut Anda? Dosa itu apa? Kita harus tahu dulu. Dosa menurut atau versi bangsa Yahudi itu melanggar hukum. Dan versi banyak agama sama pada dasarnya, melanggar hukum. Hukum yang tertulis. Yang juga ada sanksi-sanksinya. Kehidupan orang percaya itu bukan hanya harus menuruti hukum, tetapi juga harus melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Allah inginkan. Jadi pengertian dosa dalam konteks Kristen itu meleset. Dalam bahasa aslinya hamartia atau tidak kena sasaran. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak tepat berarti meleset, itu dosa. Termasuk sindir atau apapun, jika itu tidak Tuhan kehendaki, dosa. Maka ada hal-hal yang kelihatannya bukan kesalahan, tetapi dilakukan dengan motivasi hati tertentu dan Allah melihat motivasi itu, maka menjadi dosa. Nah, begitu sulit dan rumitnya kekristenan. Tetapi jangan khawatir, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri kita. Ya, mari kita berjalan, ya, belajar berjalan bersama Roh Kudus sehingga kita tahu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bukan hanya baik secara umum, bukan hanya berkenan sesuai dengan tingkat rohani seseorang, tapi juga sempurna sampai pada titik kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki. Dan Allah mengendaki agar kita sempurna seperti Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu presisi, tepat seperti yang Allah mau. Oke, itu jawaban saya. Yang kedua, salam Bapak Pendeta, perkenalkan saya wanita dari Bekasi. Setiap pagi saya mengikuti doa pagi di channel YouTube Bapak. Saya ingin bertanya bagaimana cara lepas dari kutukan dosa keturunan. Saya dan suami saya lahir dari keluarga yang menggunakan perdukunan. Bagaimana cara saya dan suami saya agar terputus dari dosa keturunan itu? Apakah harus lahir baru? Bagaimana cara lahir baru? Seperti apa proses Bapak Pendeta? Mohon pencerahannya Bapak, karena saya dan suami saya rindu menjadi kekasih Tuhan. Saya telah berjalan selama ini tanpa dampingan Tuhan. Karena apapun yang kami kerjakan selama ini tanpa Tuhan, selalu sia-sia. Mohon bimbingannya Pak Pendeta dan minta didoakan suami saya, yang namanya Anu, karena terbelenggu kuasa iblis. Dia terus saja merasa sesak napas tiap malam. Tapi setiap kami periksa ke dokter tidak ada penyakit, kata dokter. Mohon bantuannya.
Pak Pendeta, agar kami bisa lepas dari jeratan kuasa kegelapan ini. Terima kasih. Oke. Yang pertama harus saya tegaskan, ketika Yesus mati di kayu salib, semua dosa dipikul dan semua kutuk dipatahkan. Karena semua kutuk telah dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, dosa keturunan itu bisa berarti yang pertama gen. Jadi orang tua akan menurunkan gennya. Ya. Watak sifat dari orang tua bisa turun ke anak. Kalau orang tuanya tukang kawin, anaknya bisa tukang kawin juga. Kalau bapaknya tukang pukul, anaknya juga bisa jadi tukang pukul atau jadi preman. Sebaliknya kalau bapaknya suka musik dan ahli musik, anaknya bisa mewarisi gen pemusik. Nah itu kalau dikatakan sebagai dosa keturunan, artinya hal-hal buruk, watak-watak buruk yang dimiliki oleh orang tua turun ke anak. Yang kedua, dosa turunan juga bisa berarti akibat kesalahan orang tua, anak memikulnya. Orang tuanya main judi, sembarangan hidup, anaknya menjadi miskin, tidak bisa sekolah. Itu bisa juga diartikan dosa keturunan. Ya, kalau orang tuanya misalnya tidak mengendalikan emosi, berkelahi, membunuh orang, akhirnya keluarga keleleran, ya, berantakan, itu bisa dosa keturunan. Diartikan demikian. Ya. Yang ketiga, saudaraku, bukan tidak mungkin orang tua yang selalu bermain dengan kuasa kegelapan akan tertularkan, akan terpindahkan, terimpartasi kepada anak dan keturunannya. Dan itu sudah sering kami temui hal seperti itu. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Dikatakan si penanya berkata, apakah harus lahir baru? Lahir baru itu mutlak. Bukan sekedar menanggulangi dosa keturunan yang terkait dengan okultisme atau kuasa gelap atau perdukunan. Semua orang percaya harus mengalami pembaharuan hidup sampai pada tingkat lahir baru. Artinya kodrat dosanya diganti kodrat ilahi. Harus sampai tingkat itu. Ya, harus. Untuk itu ya saya harus mengatakan Anda ikuti terus khotbah saya di Truth ID sampai mendapatkan pencerahan yang lengkap dan terus bertumbuh sampai pada pengalaman kelahiran baru. Itu tidak bisa dalam sekejap, lewat proses. Nah, mengenai suami Anda yang terbelenggu kuasa iblis, sesak napas tiap malam, Anda sudah ke dokter, ternyata tidak ada apa-apa. Yang pertama harus saya beritahu mengenai penyakit ini, datanglah ke dokter lain. Jadi satu dokter mengatakan A, coba dokter lain mengatakan A, tidak atau B. Ya, jika benar-benar yang Anda katakan ini begitu, artinya benar-benar suami Anda memang terbelenggu oleh kuasa iblis, harus didoakan, dilepaskan. Ya, bisa datang ke gereja, pendeta atau hamba-hamba Tuhan akan bisa mendoakan dan melepaskannya. Ya, dalam doa pagi saya juga kadang-kadang mendoakan orang yang terkena kuasa gelap, dan pada saat seperti itu kuasa Allah pasti diturunkan. Waktu doa bersama di gereja baru-baru ini juga ada manifestasi orang yang memiliki kuasa gelap dari orang tua, ya, itu manifestasi dan kami lepaskan. Jadi bagaimana bisa lepas dari kuasa gelap? Ya, saudara harus ikuti khotbah saya di Truth ID, doa bersama. Tuhan akan memberikan kelepasan sempurna, walaupun itu bertahap. Ya, karena kalau sudah menjadi karakter, itu jadi masalah berat.
Kalau kuasa gelap merasuk seseorang secara okultisme, kita tolak, kita perintahkan keluar, setan keluar. Tapi kalau sudah menjadi cara berpikir, sikap hati, karakter watak, wah ini berat. Ya. Tapi bisa diselesaikan. Oke. Pertanyaan ketiga. Salum Bapak Pendeta Erastus Sabdono mohon untuk tidak membacakan. Oh ya, sudah tidak saya baca. Tahun ini saya menemukan ABAM, mengikutinya sangat bagus. Mendengar di ABAM bahwa ada dokter-dokter psikolog yang siap melayani. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seorang yang tidak mau bergaul, sangat tertutup, tidak mau diajak keluar rumah? Apakah dokter psikolog Rehoboth dapat melayaninya? Dan bagaimana cara melayaninya jika orang tersebut tidak mau bertemu dokter? Jikalau sampai dilayani dokter psikolog, berapa biayanya? Terima kasih Pak Erastus. Dokter psikolog yang melayani pekerjaan Tuhan di lingkungan kami itu volunteer ya, tidak dibayar. Tetapi memiliki kesibukan selain mereka juga jadi pengajar, dosen ya. Juga mereka punya kesibukan-kesibukan yang banyak. Untuk datang ke rumah itu kecil kemungkinan. Ya. Tetapi saudara yang datang ke gereja dan di gereja akan bertemu pelayan-pelayan Tuhan yang juga belajar psikologi walaupun bukan psikolog dan bisa melayani. Kalau saudara misalnya mengalami kesulitan terhadap orang ini, mungkin sementara bisa ditelepon dulu. Anda dibimbing oleh orang-orang kami bagaimana mengatasi orang-orang seperti ini. Saya tidak bisa menjawab bagaimana menangani orang seperti ini karena saya harus tahu masalahnya. Mengapa tidak mau bergaul, mengapa sangat tertutup, kenapa tidak mau diajak keluar rumah, pasti ada sesuatu, ya. Nanti akan dibimbingnya, begini, nanti akan dibimbing orang kami. Oke, terima kasih. Saya teruskan ya. Yang keempat, Salam Pak Pendeta, saya laki-laki berusia 18 tahun mau bertanya tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Maksud dari perumpamaan itu kita harus berbuat baik pada orang yang berkekurangan atau ada yang lebih dari itu ya Pak? Terima kasih atas jawabannya Pak, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh keluarga. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16. Pada intinya memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, adanya kekekalan. Adanya kesadaran di balik kubur. Jadi setelah orang meninggal itu bukan seperti orang pingsan atau tidur lelap. Tetapi seperti orang yang masih tetap memiliki kesadaran. Ya. Bukan hanya kesadaran, tapi juga memiliki kebutuhan. Nah, orang kaya ini minta supaya ia bisa mendapatkan setetes air. Ya, ini sebenarnya bukan air mineral, bukan air minum secara fisik. Pasti ini menunjuk kepada Tuhan yang adalah air kehidupan. Jadi ketika masih di dunia, orang tidak sadar bahwa kebutuhan utamanya itu Tuhan. Maka orang kaya ini pesta, pora, ya. Karena itu yang dipandangnya sebagai bisa memberi kebahagiaan, saudara. Sampai dia tidak peduli orang lain. Dan orang-orang seperti ini kan biasanya egois, hanya mencari kesenangan sendiri. Ketika Lazarus ada di depan rumahnya, anjingnya masih bisa berbuat baik dengan menjilati boroknya. Tapi orang kaya ini tidak berbuat apa-apa. Ya.
Walaupun Lazarus hanya menantikan, mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kita melihat orang-orang kejam seperti orang kaya yang dikisahkan dalam Lukas 16, itu orang kaya yang masuk neraka. Yang tidak menemukan Allah karena memang tidak memiliki Allah sejak di bumi. Sejak di bumi sudah hidup mencari kesenangan sendiri dan tidak peduli orang lain. Sedangkan Lazarus yang penuh penderitaan sejak di bumi, ketika meninggal, Tuhan beri tempat yang nyaman. Ya, saya kira itu pelajaran rohani yang dapat kita peroleh dari Lukas 16, yaitu kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Paling tidak itu. Dan tentu dari fragmen yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus tersebut, kita harus melangkah untuk mengasihi orang. Ingat, apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang hina, itu diperhitungkan seakan-akan untuk Tuhan sendiri. Ya, lakukan itu. Sebab apa yang kita lakukan untuk orang lain, ya, maksud saya, yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan baik, akan dicatat menjadi catatan abadi. Oke. Pertanyaan kelima, Salam Pak Pendeta Erastus, semoga Pak Pendeta dimudahkan bahagianya. Pak Pendeta, saya mau bertanya mengenai sikap kita terhadap munculnya teknologi metaverse. Metaverse itu sebuah teknologi virtual di mana kita seperti hidup di dunia maya yang saling terkoneksi, bisa dipakai untuk mencari uang kripto, bekerja secara virtual, dan lain-lain. Saya yakin teknologi ini sangatlah cepat dan tidak lama juga untuk diterapi di seluruh dunia, diterapkan maksudnya ya. Bagaimana Pak dalam sikap kita? Pertama harus tahu ya saudara, metaverse ini saudara ya. Verse dari kata universe ya, melampaui apa yang ada ya. Nah, ini sebuah literasi dari bagian internet dan realitas virtual bersama yang sekarang makin hari makin marak. Ya, ketika pandemi datang, manusia masih bisa terhubung walaupun masing-masing di rumah. Ini seringkali sebagai bentuk media sosial ya. Metaverse atau ya meta semesta. Dalam arti yang luas, tidak hanya merujuk pada dunia virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial, tapi seluruh spektrum augmented realitas. Ya. Sebenarnya ini sudah muncul sejak tahun 90-an, saudara. Ya. Lalu bagaimana sikap kita orang Kristen? Ya. Ya. Kan kita melihat simptom dan geliat metaverse dalam bentuk Facebook, Microsoft, ya, internet, ya, ini ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Hebat ya, metaverse ini. Saudara, semua itu bisa menjadi alat yang positif atau bagi kemuliaan Allah, juga bisa menjadi alat negatif bagi nafsu kepentingan kuasa gelap. Sama seperti internet juga begitu, bisa digunakan untuk hal positif juga negatif. Ya, media sosial, medsos bisa digunakan untuk hal yang positif, berguna bagi orang lain, juga bisa menjadi alat yang jahat untuk merusak orang lain, saudara. Sama ya. Oleh sebab itu kita harus peka. Kita harus memiliki kecerdasan kapan ya, sesuatu itu berguna bagi manusia lain, berguna bagi keselamatan jiwa orang lain, berguna untuk kemuliaan Allah, dan yang tidak. Nah, saya tidak bisa memilah-milah di sini karena belum ada kasusnya. Saya tidak tahu kasusnya yang gimana. Seperti internet itu bisa digunakan untuk alat positif, tapi juga bisa digunakan untuk alat negatif. Yang mana? Ya tentu memiliki banyak jelajah dan variasi kasus. Saya kira cukup ya.
Jadi hati-hati dengan metaverse, dengan perubahan zaman yang begitu hebat ya. Seperti yang kita temukan dalam kehidupan hari ini ya. Metaverse itu ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi oleh pengguna, oleh kita semua tanpa bertemu di ruang yang sama, di tempat yang berbeda. Nah, itu bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa digunakan untuk hal yang negatif. Kita minta pimpinan Tuhan untuk itu dan harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dalam kesucian, agar kita bisa memiliki hikmat dan kecerdasan rohani untuk membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Pertanyaan ke-6. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya wanita umur 24. Pak, saya bersyukur pada Tuhan bisa tahu ada orang seperti Bapak yang berusaha mengajak orang lain ke LB3, Langit Baru Bumi Baru. Dan saya bersyukur atas firman dan renungan di postingan yang Bapak sampaikan membuat saya terberkati. Pak, saya mau bertanya mengenai panggilan hidup dalam melayani. Saya lulusan STT ya, baru lulus tahun lalu di suatu lembaga. Tapi masih belum siap menjadi seorang pendeta kelak. Mungkin karena saya perempuan, takut di tengah jalan kandas, takut kandas di tengah jalan. Dan pastinya kelak akan menjadi pemimpin di jemaat. Dan kadang saya juga merasa lemah di bagian ini. Saya juga merasa nggak layak Pak, masih selalu bergumul dengan dosa, walaupun saya sudah mencoba melawan dosa. Tolong arahannya Pak. Oke, ini wanita ya. Sekolah teologi tidak harus menjadi pendeta. Ada yang jadi guru, jadi pengusaha, ya, jadi pegawai atau jadi staf di dalam gereja dan lain-lain. Tetap yang penting Anda harus menemukan Anda itu panggilannya di mana. Ingat, tidak harus menjadi pendeta. Jangan takut kandas kalau memang Anda dipanggil Tuhan untuk suatu pekerjaan, satu panggilan. Tuhan akan pasti pimpin Anda, saudara, ya, ke pimpin Anda sehingga tidak akan kandas. Anda ini kurang percaya diri, Anda masih bingung. Oleh sebab itu ya saran saya, ikuti terus Truth ID, Anda akan memiliki kecerdasan rohani nanti. Memiliki integritas, percaya diri ya. Karena Anda akan bertumbuh terus seiring dengan kebenaran yang Anda serap ya. Kamu umur 24 tahun masih muda. Tuhan punya rencana yang indah luar biasa dalam hidupmu. Jangan melihat masa depanmu suram. Untuk itu jangan lihat 10, 20, 30, 50 meter ke depan. Lihatlah 1-2 meter ke depan. Jalani terus. Nanti seperti kabut akan menyingkir. Yang penting dari hari ke hari kita berjalan dengan Tuhan. Saran saya, 1, mendengar Truth ID, khotbah-khotbah saya, saudara dengar terus. Yang kedua, doa pribadi. 3, doa bersama dengan kami. Saudara akan dipimpin Tuhan. Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Tentu hidup suci itu mutlak. Bergaul dengan orang yang takut akan Allah, ya. Berhenti berbuat dosa dengan komitmen tekad yang kuat, maka Roh Kudus akan pimpin Anda, akan tunjukkan jalan yang Anda harus tempuh. Ya, saya mengerti Anda bergumul dengan dosa, ya. Ini terutama dosa seksual, ya, temperamen. Ini Anda harus hilangkan, harus belajar untuk melepaskan dosa-dosa itu. Oke, saya teruskan, saudara. Ini ada pertanyaan yang lumayan panjang ini, tetapi bisa memberkati kita. Kadang-kadang pertanyaan itu ya. Pak Eras yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, ibu rumah tangga usia 50 tahun dari Sumatera, suku Chinese.
Saya menikah dengan seorang suami yang ateis. Maaf sebelumnya Pak Era, saya mau ceritakan dari awal dulu kenapa kok bisa menikah seorang pria ateis. Walaupun saya tahu itu tidak boleh. Pertama, pria yang ateis dibanding pria Kristen masih lebih baik sikap suamiku. Pak Eras mungkin agak heran ya, kok bisa? Dulu saya pernah melayani gereja dan saya sempat melihat beberapa pengerja pria di gereja, sikap mereka kurang baik di dalam gedung gereja maupun di luar gereja. Sedangkan dalam pelayanan berlangsung, sikap pria tersebut masih mata telanjang, malah istrinya berdiri sampingnya dan bisa rebut tempat duduk dan seterusnya ya. Ini yang penting, ia melihat pria-pria yang tidak baik, pria-pria Kristen yang tidak baik dalam gereja. Akhirnya dia berpikir di luar gereja orang-orang tidak percaya Tuhan pun bisa baik dan bahkan lebih baik. Akhirnya dia menikah dengan pria ateis. Ini bodoh. Di gereja Anda pria-prianya tidak baik. Anda tidak bisa mengatakan semua pria Kristen tidak baik. Anda bodoh dan Anda salah di sini ya. Tapi baiklah, nasi sudah jadi bubur. Saya mengatakan ini untuk saudara yang lain yang belum melakukan hal yang konyol, yang bodoh. Ya, jangan karena melihat orang Kristen salah, pendeta salah, lalu Anda pikir semua orang Kristen itu brengsek, semua pendeta itu brengsek. Itu bodoh. Ada orang yang pernah dikecewakan oleh pria, maksud saya ada seorang wanita, ada wanita yang pernah dikecewakan, dikhianati oleh pria. Oleh seorang pria. Dia pandang semua pria mirip dengan pria itu. Nah, ini juga orang sakit. Anda jangan berpikir begitu. Ya. Saya pikir suamiku masih lebih baik dari yang jadi pengerja gereja. Saya pikir jadinya sama aja pria Kristen atau bukan. Oh tidak. Tidak. Pria Kristen yang tidak bertobat itu bisa lebih jahat dari orang di luar gereja. Sama, bisa lebih jahat. Tapi pria Kristen yang bertobat itu bisa seperti Yesus. Ya. Sikap mereka sama seperti orang awam. Sempat saya bilang sama Tuhan Yesus, lebih baik saya menikah pria ateis daripada pria Kristen. Nah, Anda ini kepahitan terhadap orang Kristen. Terhadap pria Kristen maksudnya. Sampai Anda mengambil keputusan yang salah. Lalu ditanya, apakah saya salah ini? Salah. Tapi saya belum menikah sama suamiku. Saya ada dengar khotbah tentang pernikahan dengan judul terang tak dapat bersatu dengan gelap. Loh bagaimana sih? Belum menikah mungkin secara resmi belum. Ya. Sebelum maksudnya. Jadi tapi saya belum menikah. Oh, sebelum menikah maksudnya. Saya ada dengar khotbah tentang pernikahan dengan judul terang tak dapat bersatu dengan gelap. Ini teguran pertama. Untuk teguran kedua saat saya baca Alkitab, saya asal-asal buka, agak heran jawaban yang sama. Ya, carilah pasangan yang seiman, tapi saya tidak mengindahkan perintah itu. Habis saya jadi kecewa sama pria-pria yang melayani dalam gereja. Sikap mereka sama aja. Ya, jarang jumpa yang baik. Ada yang sok kaya, ada yang sok kaya lah, sok suci lah, malah menghina orang lain. Ini kepahitan. Anda ini kepahitan. Saudara-saudara wanita ini kepahitan. Akhirnya mengambil tindakan yang bodoh. Saya kira itu tak ada bedanya. Mereka mendengar firman cuma masuk kanan, keluar kiri, masuk telinga maksudnya. Setelah saya menikah sama suamiku berjarak waktu 1 minggu, saya dapat teguran yang ketiga. Terang tak dapat bersatu dengan gelap. Pada saat saya baca teguran itu, hatiku sangat kacau sampai sekarang. Dan saya sangat bersalah terhadap Tuhan Yesus. Oke. Sebenarnya Anda ini mengasihi Tuhan loh. Ada dasarnya mengasihi Tuhan. Dan Anda ini orang yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Anda itu orang yang disayang Tuhan. Ya. Tapi Anda punya kecenderungan berpikir pendek. Ya. Dan kalau marah, Anda pasti sering kehilangan akal sehatnya. Yuk kita bertumbuh ya. Ikutin terus Truth ID, doa bersama agar Anda bertumbuh bersama-sama dengan kami. Dan benar semua teguran itu tidak, teguran-teguran yang dia peroleh itu mengingatkan dia
bahwa suaminya bukan pilihannya. Dia menjadi kurang bahagia. Suamiku terus menekanku seperti peribahasa sangkar burung emas, tapi seperti terkurung dalam penjara. Saya tak bisa keluar masuk dengan bebas. Tak keuangan yang saya, untuk keuangan saya juga ditekan. Dikasih uang belanja, semuanya harus dicatat. Keluar berapa, sisa berapa yang harus diberitahu. Tapi saya tidak berani ambil sepeser pun karena saya takut Tuhan menghukumku. Kalau perlu sekali baru saya minta. Kadang saya diperlakukan seperti pengemis. Maaf, cakap seorang pembantu masih dikasih uang sarapan. Suamiku bukan miskin loh Pak, orang berduit. Nah ini dia, konyol jadinya. Sampai keluargaku suruh cerai gitu. Tak punya perasaan sama istri dan benar sungguh menyesal menikah dengannya. Setiap kali saya mau berdoa dihalang-halangi, marah-marah setiap kali saya bangun subuh jam 3, mau berdoa juga dilarang olehnya. Mulutnya tiap kali kutukin, nanti lu kena kanker kalau tak cukup jam tidur. Bisa cepat mati bila kurang tidur. Semua alasan-alasan dan masalah saya yang kuhadapi sekarang ini dikarenakan saya tidak mengindahkan perintah Tuhan atau karena saya sudah berdosa sekali terhadap Tuhan. Gimana menurut Pak Eras yang mengasihi Tuhan? Semoga Bapak bisa membantu saya beri solusi yang bisa kuandalkan dan memberkati pelayanan Bapak sekeluarga. Maaf Pak, belum disampaikan apa itu. Untuk kebutuhan sehari-hari suamiku kasih Pak. Hanya saja uang saku tak dipenuhi. Tapi sayang saya yang tak membantah. Thank Pak, HP ku ini pakai hotspot, tak ada internet punya. Karena 2 HP yang ini. Oke. Ini saudara, kenapa tadi saya baca walaupun panjang lebar, ini bisa memberi pelajaran untuk wanita-wanita untuk tidak sembarangan memilih jodoh. Saya sudah berkata berkali-kali, berulang-ulang, lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan orang yang salah seperti ini. Dia mengatakan pembantu saja digaji. Ini tidak digaji, uang harus dilaporkan, belanja ini belanja itu. Waduh, sarem nih saudaraku. Menderita sekali wanita ini. Kamu menderita sekali, ya. Tetapi ini sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Selalu saja ada jalan keluar dan pasti ada ujungnya atau pasti berakhir. Sekarang yang kamu harus lakukan adalah kamu ikuti terus firman Tuhan yang saya sampaikan, doa bersama. Ya, sudah saya salut kamu jujur soal keuangan. Ya, Tuhan akan pasti membuat perubahan. Tunggu waktu Tuhan membuat perubahan. Sudah sadar kamu salah, minta ampun kepada Tuhan. Sekarang fokusmu harus hidup suci dan ke surga saja. Ya, itu saja fokusnya. Tuhan pasti rubah hidupmu. Pasti Tuhan akan rubah. Ya, kalau kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, Tuhan akan pasti merubah kamu. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita merendahkan diri, ya, Tuhan dan kita bertobat, Tuhan pasti ya akan memulihkan kita. Pasti Tuhan akan memulihkan kita, ya. Firman Tuhan saya bacakan untuk kamu ya. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kau masih bisa dipulihkan. Jadi bertahan, bisa dilewati dari hari ke hari. Saya tidak tahu kamu punya anak enggak tadi di sini. Kayaknya belum diberitahu ya. Kamu belum punya anak ya, syukur ya. Tapi udah usia 50 tahun loh ini. Udah lama kamu menderita. Udah tua sekarang, udah 50 tahun. Ya udah, kita persiap-siap aja ke langit baru, bumi baru. Ya,
Sampai jumpa, Tuhan memberkati.